Tanpa kitab ini, Pancasila tidak akan pernah ada di Indonesia. Menguak hubungan antara Kitab Negara Kertagama dan asal-usul istilah Pancasila. Kitab Negara Kertagama merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Mengutip dari buku sejarah SMA kelas 10 karangan Sardiman, kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Kitab Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca di masa pemerintahan Hayam Wuruk. Kitab ini menceritakan tata pemerintahan Majapahit. Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karya Edi Rohani juga disebutkan bahwa Empu Prapanca sebetulnya adalah nama samaran dari Dang Acarya Nadendra. Ia adalah mantan petinggi urusan agama Buddha di Kerajaan Majapahit. Dang Acarya Nadendra merampungkan Kitab Negara Kertagama di usia tua dalam pertapaannya di lereng gunung yang ada di Desa Kamalasana. Negara Kertagama artinya adalah negara dengan tradisi, agama, yang suci. Nama itu sendiri sebetulnya tidak ditemukan dalam Kakawin Negara Kertagama. Sebabnya, Empu Prapanca menyebut karyanya ini dengan judul Dewa Cawarnana, terdapat pada Pupu 94/2, yang artinya, uraian mengenai desa-desa. Dikutip dari buku Gajah Mada, volume 5 karya Langit Kresna Haryadi, Kitab Negara Kertagama ditemukan di Puri Cakranegara di Pulau Lombok pada tahun 1894. Kitab itu semula dikira sebagai satu-satunya naskah. Naskah ini awalnya disimpan di Leiden, Belanda. Lalu Ratu Juliana menyerahkannya pada Presiden Soeharto pada 1971 pada kunjungannya. Naskah lain Kakawin tersebut juga ditemukan di Amlapura, Geria Pidada Kelungkung, dan Geria Carik Sideman. Kini setidaknya ditemukan 5 naskah Negara Kertagama. Isi Kitab Negara Kertagama. Isi dari Kitab Negara Kertagama sebenarnya sudah pernah kami bahas secara detail di video sebelumnya. Jika Anda tertarik videonya, kami sudah tautkan linknya di kolom deskripsi. Di video ini kami akan gambarkan secara singkat isi dari Kitab Negara Kertagama, karena fokus pembahasan video ini adalah menguak hubungan antara Kitab Negara Kertagama dan asal-usul istilah Pancasila. Negara Kertagama mengisahkan berdirinya Kerajaan Singasari hingga kondisi masa pemerintahan Hayam Wuruk. Kakawin tersebut juga menceritakan keadaan istana raja yang rapi dan dilengkapi berbagai ornamen. Hiasan ini merupakan karya seni yang agung karena menggambarkan lingkungan sekitar istana. Jika panjenengan kurang puas dengan penjelasan ini, silakan cari videonya. Linknya sudah kami tautkan di kolom deskripsi. Baik, kita lanjutkan. Asal mula istilah Pancasila dalam Kitab Negara Kertagama. Kembali pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karya Edi Rohani. Di tahun 1365 atau tahun Saka 1287, Empu Prapanca menuliskan istilah Pancasila dalam Kitab Negara Kertagama. Istilah ini ada pada bait suci ke-53, di mana pada bait kedua berbunyi, Yatnagekwani Pancasila Kertasangskarbis-sekaka Krama. Arti dari bait itu adalah, Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan, yaitu mateni, maling, madon, madat, main. Menguak hubungan antara Kitab Negara Kertagama dan asal-usul istilah Pancasila, akan membahas tentang hubungan antara Kitab Negara Kertagama dengan asal-usul istilah Pancasila dan sejarah Pancarona Pacarana dalam kitab tersebut. Kitab Negara Kertagama adalah sebuah naskah kuno yang dipercaya ditulis pada abad ke-14 oleh Empu Prapanca, seorang bagawan di Kerajaan Majapahit. Kitab ini berisi tentang catatan mengenai geografi, sejarah, dan kehidupan sosial politik pada masa Majapahit. Kitab ini dianggap sebagai salah satu sumber sejarah yang paling penting dalam sejarah Indonesia.
Salah satu hal yang menarik dalam Kitab Negara Kertagama adalah adanya istilah panca perwira, yang mengacu kepada 5 golongan perwira. 5 kata yang membentuk panca perwira adalah Bre, Mandala, Dalem, Niskala, dan Punggawa. Ada juga kata Pancasila, yang terdapat dalam bagian lain Kitab Negara Kertagama, meskipun terdapat perdebatan mengenai arti sebenarnya dari istilah Pancasila. Dalam Kitab Negara Kertagama, beberapa ahli teori berpendapat bahwa istilah ini berkaitan dengan 5 unsur yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat Majapahit. Meskipun Kitab Negara Kertagama tidak secara langsung mengacu kepada ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, tetapi beberapa tokoh nasional seperti Bung Karno, Supomo, dan Ki Bagus Hadikusumo menghubungkan 5 perwira dalam Kitab Negara Kertagama dengan 5 sila dalam Pancasila. Mereka berpendapat bahwa 5 perwira dalam Kitab Negara Kertagama merepresentasikan prinsip-prinsip dalam Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun kontroversial, pandangan ini memperlihatkan bagaimana asal-usul istilah Panca dalam Pancasila memiliki keterkaitan dengan Kitab Negara Kertagama. Tercatat bahwa konsep Pancarona Pacarana dalam Kitab Negara Kertagama memiliki nilai sejarah dan filosofis yang tinggi dan penting untuk dipelajari dalam memahami sejarah bangsa Indonesia. Meskipun Kitab Negara Kertagama tidak secara langsung berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, tetapi adanya istilah panca perwira dapat dihubungkan dengan 5 sila dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan bagaimana Kitab Negara Kertagama memegang peranan penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan nilai-nilai dan tanah air yang selalu menjadi identitas bangsa. Tentu ada beberapa sumber lain yang mengaitkan Kitab Negara Kertagama dengan ideologi Pancasila, meskipun tidak secara langsung menggunakan istilah Pancasila dan 5 sila. Para ahli dan tokoh nasional menyebutkan beberapa unsur dalam Kitab Negara Kertagama yang dapat dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu unsur dalam Kitab Negara Kertagama yang kerap dihubungkan dengan Pancasila adalah konsep Bhinneka Tunggal Ika. Frasa ini muncul dalam Kitab Negara Kertagama sebagai motto Majapahit yang berarti, berbeda-beda tetap satu. Konsep Bhinneka Tunggal Ika ini kemudian dijadikan sebagai semboyan nasional Indonesia yang menggambarkan perbedaan etnis, agama, dan budaya yang tetap menyatu dalam satu bangsa yang bhinneka. Selain itu, terdapat juga konsep satu atap, satu pintu, satu hati, yang sering dihubungkan dengan Pancasila. Konsep ini muncul dalam Kitab Negara Kertagama sebagai sebuah deskripsi tentang bagaimana Raja Majapahit melayani rakyatnya. Konsep ini kemudian diadopsi di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai semangat kerjasama dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pandangan lain yang juga menarik adalah konsep Triwikrama dalam Kitab Negara Kertagama. Triwikrama melambangkan 3 kemenangan, dan melakukan perbuatan mulia, yakni menaklukkan lautan, menghentikan perang saudara antara raja-raja di Nusantara, dan membangun kemakmuran rakyat. Konsep Triwikrama ini dihubungkan dengan nilai-nilai demokrasi, persatuan, dan kesejahteraan rakyat yang terkandung dalam Pancasila. Dari beberapa sumber yang saya temukan, dapat disimpulkan bahwa Kitab Negara Kertagama memang memiliki keterkaitan yang kuat dengan ideologi Pancasila meskipun tidak secara langsung. Konsep-konsep yang terdapat dalam Kitab Negara Kertagama seperti Bhinneka Tunggal Ika, satu atap, satu pintu, satu hati, dan Triwikrama memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, Kitab Negara Kertagama memegang peranan penting dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di Indonesia.